Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Baik, kembali bersama Ki Ceper Channel. Kali ini saya akan menginformasikan perjalanan menuju Pondok Pesantren Suryalaya yang terletak di Tasikmalaya. Kali ini saya beserta para jamaah yang lainnya akan melakukan perjalanan dari Kota Bogor menuju Pondok Pesantren Suryalaya yang akan menghadiri acara manakib bulanan yang diselenggarakan setiap tanggal 11 di Pondok Pesantren Suryalaya. Bagaimana kisah lengkapnya? Ikuti terus perjalanan kami pada hari ini. Dan seperti biasa, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi video terbaru yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Baiklah para teman-teman yang menyaksikan video kali ini, saya sedang berada di Jalan Tol Purbalenyi, arah menuju Tasikmalaya. Sambil mengikuti perjalanan kami menuju Pondok Pesantren Suryalaya, marilah kita simak sejarah singkat Pondok Pesantren Suryalaya. Pondok Pesantren Suryalaya dirintis oleh Syekh Abdullah bin Nur Muhammad atau yang dikenal dengan panggilan Abah Sepuh. Pada masa perintisannya banyak mengalami hambatan dan rintangan, baik dari pemerintah kolonial Belanda maupun dari masyarakat sekitar. Juga lingkungan alam geografis yang cukup menyulitkan. Namun alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan juga atas restu dari guru beliau yaitu Syekh Tolhah bin Tolabuddin Kalisapu Cirebon, semua itu dapat dilalui dengan selamat. Hingga pada tanggal 7 Rajab 1323 Hijriah atau bertepatan dengan 5 September 1905, Syekh Abdullah bin Nur Muhammad dapat mendirikan sebuah pesantren, walaupun dengan modal awal sebuah masjid yang terletak di Kampung Godebag, Desa Tanjung Kerta, Tasikmalaya. Pondok Pesantren Suryalaya itu diambil dari istilah Sunda, yaitu Surya, artinya matahari. Laya artinya tempat terbit. Jadi Suryalaya secara harfiah mengandung arti tempat matahari terbit.
Pada awalnya Syekh Abdullah bin Nur Muhammad sempat bimbang. Akan tetapi guru beliau Syekh Tolhah bin Tolabuddin memberikan motivasi dan dorongan juga bimbingan khusus kepadanya. Bahkan beliau pernah tinggal beberapa hari sebagai wujud restu dan dukungannya. Pada tahun 1908 atau 3 tahun setelah berdirinya Pondok Pesantren Suryalaya, Abah Sepuh mendapatkan khirqoh, legitimasi penguatan sebagai guru mursyid dari Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon. Seiring perjalanan waktu, Pondok Pesantren Suryalaya semakin berkembang dan mendapat pengakuan serta simpati dari masyarakat. Sarana pendidikan pun semakin bertambah. Begitu pula jumlah pengikut atau murid yang biasa disebut ikhwan. Dukungan dan pengakuan dari ulama, tokoh masyarakat, dan pimpinan daerah semakin menguat. Hingga keberadaan Pondok Pesantren Suryalaya dengan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah mulai diakui dan dibutuhkan. Untuk kelancaran tugas Abah Sepuh dalam penyebaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dibantu oleh 9 orang wakil talqin. Dan beliau meninggalkan wasiat untuk dijadikan pegangan dan jalinan kesatuan dan persatuan para murid atau ikhwan, yaitu tanbih. Syekh Abdullah bin Nur Muhammad berpulang ke rahmatullah pada tahun 1956 di usia yang ke-120 tahun. Kepemimpinan dan kemursidannya dilimpahkan kepada putranya yang kelima, yaitu Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, yang akrab dipanggil dengan sebutan Abah Anom. Pada masa awal kepemimpinan Abah Anom juga banyak mengalami kendala yang cukup mengganggu. Di antaranya pemberontakan DITII. Pada masa itu Pondok Pesantren Suryalaya sering mendapat gangguan dan serangan. Terhitung lebih dari 48 kali serangan yang dilakukan DITII. Juga pada masa pemberontakan PKI tahun 1965. Abah Anom banyak membantu pemerintah untuk menyadarkan kembali ex-anggota PKI untuk kembali ke jalan yang benar menurut agama Islam dan negara. Perkembangan Pondok Pesantren Suryalaya semakin pesat dan maju. Membaiknya situasi keamanan pasca pemberontakan DITII membuat masyarakat yang ingin belajar Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah semakin banyak dan mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia. Juga dengan penyebaran yang dilakukan oleh para wakil talqin dan para mubaligh, usaha ini berfungsi juga untuk melestarikan ajaran yang tertuang dalam asas tujuan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dan tanbih.
Dari tahun ke tahun, pondok pesantren Suryalaya semakin berkembang sesuai dengan tuntunan zaman. Maka pada tanggal 11 Maret 1961 atas prakarsa mantan Gubernur Jawa Barat dan mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dibentuklah Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya. Yayasan ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu tugas Abah Anom dalam penyebaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dan dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Setelah itu, Pondok Pesantren Suryalaya semakin dikenal ke seluruh pelosok Indonesia, bahkan sampai ke negara Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand, menyusul Australia, negara-negara di Eropa dan Amerika. Dengan demikian, ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah pun semakin luas perkembangannya. Untuk itu, Abah Anom dibantu oleh para wakil talqin yang tersebar hampir di seluruh Indonesia dan juga wakil talqin yang berada di luar negeri seperti yang disebutkan di atas. Pada masa kepemimpinan Abah Anom, Pondok Pesantren Suryalaya berperan aktif dalam kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, pertanian, kesehatan, lingkungan hidup, dan kenegaraan. Hal ini terbukti dari penghargaan yang diperoleh baik dari Presiden, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, bahkan dari dunia internasional atas prestasi dan jasa-jasanya. Dengan demikian, eksistensi atau keberadaan Pondok Pesantren Suryalaya semakin kuat dan semakin dibutuhkan oleh segenap umat manusia. Lembaga-lembaga pendidikan pada masa Abah Anom secara langsung atau tidak langsung berperan serta dalam mengembangkan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Jika perkembangan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah pada masa Abah Sepuh terbatas melalui media tradisional pesantren, maka di masa kepemimpinan Abah Anom, selain menggunakan media tradisional yang telah ada, juga melalui lembaga pendidikan formal yang didirikannya dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, semuanya amat berperan dalam mengembangkan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Lembaga pendidikan yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Suryalaya terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal yang ada terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan formal umum dan keagamaan. Pendidikan formal umum, yang pertama taman kanak-kanak, yang kedua sekolah lanjutan tingkat pertama, yang ketiga sekolah menengah umum, yang keempat sekolah menengah kejuruan, yang kelima sekolah tinggi ilmu ekonomi Latifah Mubarakiyah. Pendidikan formal umum, pertama madrasah sanawiyah, yang kedua madrasah aliyah,
Yang ketiga, madrasah aliyah keagamaan. Yang keempat, Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah. Lembaga pendidikan non formal, pengajian tradisional, Inabah. Inabah adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab. Anaba yunibu, mengembalikan. Sehingga inabah berarti pengembalian atau pemulihan. Maksudnya ialah proses kembalinya seseorang dari jalan yang menjauhi Allah ke jalan yang mendekat ke Allah. Istilah ini digunakan pula dalam Al-Quran, yakni dalam surah Luqman. Abah Anom menggunakan nama inabah menjadi metode bagi program rehabilitasi pecandu narkotika, remaja-remaja nakal, dan orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Konsep perawatan korban penyalahgunaan obat serta kenakalan remaja adalah mengembalikan orang dari perilaku yang selalu menentang kehendak Allah atau maksiat kepada perilaku yang sesuai dengan kehendak Allah atau taat. Metode ini mencakup mandi, sholat, talqin dzikir, dan pembinaan. Di samping kegiatan-kegiatan tersebut, juga diberikan kegiatan tambahan berupa pelajaran, baca Al-Quran, berdoa, tata cara ibadah, ceramah keagamaan, dan olahraga. Setiap anak bina dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kesehatan jasmani dan rohaninya. Evaluasi diberikan dalam bentuk wawancara atau penyuluhan oleh ustadz atau oleh para pembina inabah yang bersangkutan. Atas keberhasilan metode inabah tersebut, Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin mendapat penghargaan. Dan juga penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia atas jasa-jasanya di bidang rehabilitasi korban narkotika dan kenakalan remaja.
Baik para penonton yang menyaksikan video kali ini, perjalanan wisata religi menuju Pondok Pesantren Suryalaya. Yang alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kami baru sampai masuk wilayah Tasikmalaya. Dan sebentar lagi kita akan sampai di tujuan, yaitu Pondok Pesantren Suryalaya, dalam rangka menghadiri acara manakib bulanan setiap tanggal 11. Dan alhamdulillah pada hari ini saya beserta para jamaah bisa menghadiri manakib bulanan yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Suryalaya di Tasikmalaya. Seperti apa perjalanan kami, ikuti terus, tonton sampai habis biar tidak gagal paham, tidak gagal surah. Dan kegiatan manakib akan kami liput dalam video pada kali ini. Seperti apa suasana, kondisi ketika acara manakib bulanan di Pondok Pesantren Suryalaya.
Alhamdulillah para teman-teman yang menonton video kali ini, kita akan masuk ke jalan menuju Suryalaya. Kita akan belok ke kiri, langsung menuju jalan ke Pondok Pesantren Suryalaya. Dan bagi yang tidak memakai mobil pribadi bisa naik angkot ke area Pondok Pesantren Suryalaya. Dan inilah jalan menuju Pondok Pesantren Suryalaya. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, perjalanan kami dari Kota Bogor menuju Tasikmalaya yaitu Pondok Pesantren Suryalaya. Sebentar lagi kita akan sampai di tujuan. Beberapa menit lagi, sekitar beberapa jam lah, beberapa waktu kita akan sampai di tujuan. Hari ini kita berangkat dari Kota Bogor sekitar jam 9 pagi pada hari Jumat. Diperkirakan kita akan sampai ke Pondok Pesantren Suryalaya sekitar jam 3:30. Perjalanan kami dari Bogor menuju Suryalaya ditempuh dengan waktu sekitar 7 jam kurang lebih. Dan sebentar lagi kita akan sampai di lokasi yang alhamdulillah dalam keadaan selamat sampai tujuan, dan mohon doanya kepada para penonton yang menyaksikan video kali ini. Mudah-mudahan perjalanan kami dari mulai berangkat sampai ke lokasi dan pulang ke rumah masing-masing
Mudah-mudahan dalam keadaan selamat dan tidak kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Baik para penonton, para jamaah yang menyaksikan perjalanan kami menuju Pondok Pesantren Suryalaya, yang alhamdulillah kami berangkat dari awal hari Jumat jam 9 pagi. Karena acara puncak manakiban setiap bulannya yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu pagi. Sebentar lagi kita akan sampai di lokasi. Tinggal menghitung beberapa menit lagi kita akan tiba di lokasi Pondok Pesantren Suryalaya. Dan inilah perjalanan wisata religi kami dalam rangka menghadiri acara manakib bulanan di Pondok Pesantren Suryalaya, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kami dan para jamaah pada bulan ini bisa menghadiri langsung situasi dan kondisi acara manakib di Pondok Pesantren Suryalaya. Dan bisa disaksikan di video kali ini. Sebentar lagi kita akan tiba di lokasi, dan seperti apa situasi suasana menjelang acara manakib bulanan yang diadakan setiap tanggal 11. Perjalanan yang sangat panjang yang ditempuh dari kota Bogor sekitar 7 jam, 8 jam. Akhirnya kami dan para jamaah tiba di Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya.
Inilah suasana Tasikmalaya dengan pemandangan-pemandangan yang sangat indah, dan bisa disaksikan di sebelah kiri saya. Inilah Universitas Suryalaya yang akhirnya alhamdulillah kita sampai di gerbang utama Pondok Pesantren Suryalaya. Luar biasa macet karena banyak para jamaah dari berbagai pelosok daerah datang untuk menghadiri acara manakiban yang diselenggarakan pada esok hari, tepatnya hari Sabtu pagi. Dan di sini sudah bisa dilihat di video kali ini, untuk menuju gerbang Pondok Pesantren Suryalaya sangat macet. Dan kita akan belok ke sebelah kanan ke lapangan area parkir. Inilah pintu gerbang utama Pondok Pesantren Suryalaya. Seperti apa bisa disaksikan situasi dan kondisi menjelang acara manakiban bulanan di Pondok Pesantren Suryalaya. Inilah area parkir. Saya parkir di depan kantor GMPS. Seperti apa situasi dan kondisinya bisa disaksikan di video berikutnya di part yang kedua. Inilah perjalanan kami dari Bogor menuju Tasikmalaya, Pondok Pesantren Suryalaya yang sangat panjang. Akhirnya kami tiba di pintu utama Pondok Pesantren Suryalaya. Nantikan video selanjutnya di part kedua, tentunya bersama Ki Ceper Channel. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga dengan tayangan video ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.